Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita sama-sama membaca doa. Diaminkan ya, siswa-siswa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak absen dulu. Susilawati. Hadir, Pak. Junita Sari. Hadir, Pak. Indra Saputra. Hadir. Alhamdulillah, semoga berkah, panjang umur, sehat walafiat. Baiklah, kita langsung ke pembahasan. Pagi hari ini Bapak ingin membahas sedikit materi tentang kurban. Anak-anak, coba amati gambar berikut. Di sini ada gambar kurban ya, binatang yang hendak dikurban seperti sapi, ada kambing, domba, dan lain-lain ya. Di sini menandakan hewan-hewan yang dikurban. Selanjutnya, kurban dalam sejarah umat manusia merupakan ibadah yang dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulanya Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya yaitu Ismail alaihissalam. Pada mimpi yang pertama ia tidak yakin kalau mimpinya itu benar-benar datang dari sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin mimpi itu bisikan setan. Ibrahim baru benar-benar yakin pada mimpi yang ketiga. Ia yakin betul apa yang ada dalam mimpinya itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah wahyu yang harus dilaksanakan. Kemudian pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban fasilitas fisabilillah atau di jalan Allah Subhanahu wa taala berupa 1000 ekor domba. Ya, banyak sekali ya pada masa itu Nabi Ibrahim adalah nabi yang terkaya pada masa itu. Di situ 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Banyak orang yang mengaguminya termasuk para malaikat yang terkagum-kagum atas kurbannya. Kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa. Saat itu Nabi Ibrahim mengatakan hal demikian. Demi Allah, seandainya aku memiliki anak laki-laki, pasti akan aku sembelih karena Allah dan aku kurbankan kepadanya, kata Nabi Ibrahim pada masa itu. Sebagai ungkapan, sebab Sarah istri Nabi Ibrahim belum juga mengandung, karena waktu itu Nabi Ibrahim lama sekali tidak mempunyai anak ya, sudah umur 70-an tahun tapi belum dikasih anak. Maka itu Nabi Ibrahim mengucapkan kata-kata nazar, padahal itu sudah menjadi nazar. Suatu ketika istri Nabi Ibrahim menyarankan Ibrahim agar menikahi Hajar, yaitu budaknya yang diperoleh dari Mesir. Ketika berada di daerah Baitul Maqdis, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai seorang anak. Doa beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan saat itu usia Ibrahim mencapai 99 tahun. Dan karena itu demikian lamanya maka anak itu diberi nama Ismail, yang artinya Allah telah mendengar. Sebagai ungkapan kegembiraan karena akhirnya memiliki anak, seolah Ibrahim berseru, Allah mendengar doaku. Karena waktu itu Nabi Ibrahim selalu berdoa untuk mempunyai anak, tapi Allah belum berkehendak. Akhirnya pada umur 99 tahun baru dikaruniai anak setelah Nabi Ibrahim mengatakan hal yang demikian pada waktu saat berkurban pada masa itu. Ketika usia Ismail menginjak kira-kira 7 tahun, ada pula yang berpendapat 13 tahun. Di sini ada terjadi khilafiyah pada malam tarwiyah, yaitu malam hari ke-8 bulan Dzulhijjah sebelum lebaran ya. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi berupa seruan, "Hai Ibrahim," ini mimpinya, "penuhilah nazarmu atau janjimu." Pagi harinya beliau pun berpikir dan merenungkan apa arti mimpi semalam.
apakah mimpi itu benar-benar datang dari Allah atau dari syaitan. Dari sinilah kemudian tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah, artinya berpikir atau merenung. Pada malam ke-9 Dzulhijjah, beliau bermimpi sama dengan sebelumnya. Setelah berturut-turut pada 3 malam berturut-turut mimpi yang sama, beliau baru yakin yang bahwa itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya. Dari sinilah hari ke-9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah, ya. Jadi harus kita tahu anak-anak, hari 8 Tarwiyah, hari 9 Arafah, dan kemudian hari malam berikutnya beliau bermimpi lagi pada malam yang serupa, keesokan harinya melaksanakan nazar itu. Karena itulah hari tersebut dinamakan hari menyembelih kurban atau Yaumul Nahar, ya anak-anak. Bisa dimengerti atau bagaimana pemahaman tentang cerita sedikit tentang asal mulanya kurban yang disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim sampai sekarang pada Nabi Muhammad juga diperintahkan syariat yang sama, ya, karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad kadang-kadang ada yang dirujuk pada ajaran-ajaran sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Ibrahim. Dapat dimengerti anak-anak? Dapat, Pak. Yaitu pengertian kurban. Kurban disebut juga yaitu binatang ternak, ya. Kenapa dikatakan kurban? Itu artinya binatang ternak dan disembelih pada hari raya atau hari nahar, ya. Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang qaraba, yang artinya dekat. Nah, sedangkan secara istilah, korban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik. Nah, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Jadi jumlahnya semua 4 hari, ya, Nak, ya. Dari tanggal 10 Dzulhijjah itu sudah memasuki hari tasyrik. Hari keduanya, hari ketiga dan hari keempat. Yang dibiarkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari tasyrik karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian disyariatkan pula kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah bersabda yang artinya tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala kurban itu. Nah, di sini diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim. Jadi di sini dapat kita pahami anak-anak, kenapa di saat melakukan kurban para jamaah yang berkurban diharap untuk hadir ke hadapan penyembelihan. Di sini artinya untuk menyaksikan, ya, di saat pertumpahan darah itu akan menjadi saksi. Maka di situ kita tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut dan lain sebagainya yang dapat mengurangi anggota tubuh kita. Untuk apa? Untuk menjadi saksi kita nanti di hari akhirat saat menyaksikan penyembelihan kurban, saat darahnya tumpah, itu harus kita saksikan, ya anak-anak. Dapat dipahami? Ada pertanyaan sebelum kita ke materi berikutnya? Jelas, ya? Jelas, Pak. Kemudian hukum kurban. Bagaimana hukum kurban? Melaksanakan kurban hukumnya sunat muakkad dan sunat yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syaratnya yaitu yang pertama Islam, yang kedua balik, dan yang balik dan berakal, dan yang ketiga merdeka, bukan budak, dan yang keempat mampu untuk berkurban. Tapi bagaimana orang yang tidak mampu? Nah, dari sinilah kita cicil, ya, untuk amal ibadah kita kelak nanti di hari akhirat. Selanjutnya ini dalil tentang berkurban dari surat Al-Qasas ayat 1 sampai 3. Dengarkan baik-baik anak-anak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu
Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dirikanlah salat karena takut Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, di sini dalil tentang sunatnya untuk berkurban. Tetapi ada pendapat yang lain tentang syariat kurban sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah Ta'ala, bentuk ketaatannya kepadanya, dan rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Ya, hubungan rasa syukur atas nikmat kehidupan dengan berkurban, yang berarti menyembelih binatang, dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, bahwa penyembelihan binatang tersebut merupakan sarana memperluas hubungan baik terhadap kerabat, tetangga, tamu, dan saudara sesama muslim. Kenapa? Saat pembagian daging kurban itu mempererat hubungan ya dengan kita bersedekah dengan cara berkurban. Semua itu merupakan fenomena kegembiraan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan inilah bentuk pengungkapan nikmat yang dianjurkan oleh dalam Islam ya. Yang kedua, sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan binatang ternak itu adalah nikmat yang memperuntukkan bagi manusia. Nah, jadi boleh kita gunakan apa saja ya. Bisa kita sembelih, bisa untuk kita kurban, karena binatang-binatang itu memang bisa untuk kita nikmati. Dan Allah mengizinkan manusia untuk menyembelih binatang-binatang ternak tersebut sebagai makanan bergizi bagi kita ya. Selanjutnya, berkurban merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, yang artinya tidaklah anak Adam beramal di hari nahar yang paling dicintai Allah melebihi menumpahkan darah, yaitu dengan cara berkurban ya. Kurban itu akan datang di hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya, dan sesungguhnya darah yang cepat sampai di suatu tempat sebelum darah tersebut menetes ke bumi. Maka perbaikilah jiwa dengan berkurban. Nah, jadi bisa dipahami ya kan, anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah ya, hukum kurban bisa berubah ya, dengan sebab dari sunat menjadi wajib itu karena telah bernazar. Jika seseorang bernazar ya, karena nazar, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang hampir mirip dengan bernazar, seperti jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut, ini adalah hewan udhiyah atau kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama, itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan kurban. Nah, dari sunat berubah menjadi wajib karena nazar ya anak-anak ya. Baiklah, sebelum Bapak akhiri karena waktu juga sudah mau habis, ini Bapak membagikan dua kelompok siswa-siswa sekalian yang tidak hadir, tolong sampaikan ya. Kelompok pertama seperti kelompok yang minggu kemarin, tugasnya mencari macam-macam binatang kurban. Habis itu ditulis sebuah artikel, nanti di-share ke grup ya. Kemudian kelompok yang kedua buatlah artikel tentang umur-umur binatang yang hendak dikurban. Dapat dipahami? Bisa, Pak. Dapat, Pak. Baiklah, untuk minggu depan tolong dibaca-baca, dilihat atau dicari bahannya di mana saja, di artikel ataupun di Google dan lain buku segala macam, tentang jenis-jenis hewan yang bisa dikurban dan umur binatang yang mau dikurban ya. Hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.